Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Nur Maulana dari program studi Ilmu Politik kelas B. Dalam video kali ini saya ingin memaparkan dan menjelaskan jawaban-jawaban saya atas pertanyaan dalam penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Sosial. Enjoy the video, didengarkan dan bisa dipahami dengan seksama. Terima kasih. Statistika sosial merupakan salah satu cabang ilmu dari matematika yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menggolongkan, dan menganalisis data. Ruang lingkup dari statistika sosial ini banyak diterapkan dalam pemerintahan seperti untuk sensus penduduk, dan yang sering kita lihat dalam jajak pendapat atau polling, dan hitung cepat atau yang biasa kita sebut dengan quick count. Definisi dari populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi sendiri ialah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Lalu pengertian dari sampel sendiri adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Pada pengelompokan populasi dapat dibagi berdasarkan keadaan dan berdasarkan ukuran. Menurut keadaannya, populasi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Dan berdasarkan ukurannya, populasi juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Penggolongan data terbagi menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Dalam metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci bersifat induktif dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada proses dan makna daripada generalisasi. Metode ini cocok digunakan untuk meneliti di mana masalahnya belum jelas dan dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas sehingga hasil penelitiannya lebih mendalam dan bermakna. Untuk metode yang kedua yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode ini merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data dalam suatu proposal atau laporan penelitian. Metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga kurang mendalam. Menurut saya, konsep-konsep dari variabel merupakan suatu ciri, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang atau barang yang berbeda-beda intensitasnya. Banyaknya atau kategorinya dibentuk dengan cara menggeneralisasikan objek atau hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Untuk jenis-jenis variabel ada 4. Yang pertama yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya pada kasus penelitian tentang pengaruh status perkawinan terhadap tingkat kepercayaan diri seseorang. Variabel bebasnya adalah status perkawinan, sedangkan variabel terikatnya adalah tingkat kepercayaan diri. Dengan kata lain, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi. Untuk jenis variabel yang kedua yaitu variabel moderat. Contohnya pada kasus hubungan suami dan istri akan semakin kuat bila memiliki anak dan akan semakin renggang bila pihak ketiga mencampuri. Anak adalah variabel moderat yang memperkuat, dan pihak ketiga adalah variabel moderat yang memperlemah.
Untuk jenis variabel yang ketiga, yaitu variabel kontrol. Contohnya pada kasus seseorang peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa SD swasta dengan siswa SD negeri. Maka diperlukan variabel kontrol seperti usia, kelas siswa, pada materi belajar apa. Hal ini untuk mempermudah menentukan perbedaannya dan berfokus pada hasil belajar saja. Dan untuk jenis variabel yang terakhir yaitu variabel intervening. Contohnya pada kasus terdapat pengaruh jumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berimbas pada IPK mahasiswa tersebut. Jumlah biaya pendidikan itu variabel independen, IPK mahasiswa adalah variabel dependen, dan gaya hidup adalah variabel intervening. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Untuk analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel bebas atau independen yang mempengaruhi nilai prediktornya ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal. Lalu variabel tak bebas atau independen yang dipengaruhi nilai terikatnya ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Variabel tak bebas atau Y dalam penelitian merupakan respon atau outcome yang diukur akibat perlakuan dari variabel bebas atau X. Contoh kasus regresi sederhana yaitu seorang mahasiswa akan meneliti apakah terdapat pengaruh promosi terhadap volume penjualan pada perusahaan di Kabupaten Malang. Untuk kepentingan penelitian tersebut diambil 10 perusahaan sejenis yang telah melakukan kegiatan promosi alternatif. Judul penelitiannya, pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap volume penjualan perusahaan. Hipotesisnya, terdapat pengaruh antara biaya promosi terhadap penjualan perusahaan. Kriteria penerimaan hipotesis ada dua kriteria yaitu H0 dan HA. Untuk yang H0 tidak terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Untuk yang HA terdapat pengaruh antara biaya iklan terhadap penjualan. Sekian dari video penjelasan jawaban untuk penugasan ujian tengah semester pada matkul Statistika Sosial pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih untuk yang sudah melihat dari awal hingga akhir. Saya undur diri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.